Jumpa lagi pemirsa dengan channel ini. Semoga pemirsa semua diberkati oleh Tuhan dan diberikan rezeki yang banyak, kesehatan yang baik, dan keluarga yang bahagia. Nah, kali ini saya hadir di Taman Doa Gantang, Paroki Banyu Temumpang, Magelang, Jawa Tengah. Hari ini penutupan novena, tetapi sekaligus juga merupakan ulang tahun atau tahun ke-8 berdirinya Taman Doa Gantang ini. 8 tahun atau 1 windu. Maka hari ini penutupan novena dan sewindu Taman Doa. Nah, Taman Doa ini sendiri sebetulnya namanya adalah Taman Doa Maria Ratu Katentreman lan Karaharjan. Nah, karena sifatnya itu Taman Doa, maka memang berbeda dengan Gua Maria seperti Sendang Sono, Jatiningsih, atau yang tempat-tempat lain. Taman Doa lebih ada tempat rekreasinya juga, walaupun memang Gua Maria ada dibuat dan patung Bunda Maria juga ada di sana. Nah, kali ini dirayakan oleh Romo Vikep Keuskupan Agung Semarang, Romo Efek Sugiono, dan kebetulan ada beberapa pastor dari Keuskupan Medan sedang ada acara retret di Semarang, dan kebetulan satu dari anggota pastor Keuskupan Medan itu berasal dari Muntilan ini. Maka beliau bersama-sama ikut merayakan Ekaristi di tempat ini. Sangat meriah, dan kita nanti akan mendengarkan khotbah dari Romo Vikjen Efek Sugiono. Nah, videonya ini memang kami potong-potong, hanya menjadi ringkasannya saja dari awal sampai akhir, tetapi dapat menunjukkan satu kesatuan. Diawali dengan pembukaan, kemudian berdoa Ekaristi, kemudian ada penutupan, pemotongan tumpeng ulang tahun oleh Romo Vikjen, lalu ada kegiatan rekreasi, yaitu ada flash mob yang akan diikuti oleh semua umat, dan sesudah itu bisa di tempat lain kita akan menyaksikan beberapa kesenian tradisional yang menjadi kekayaan di wilayah Gantang ini. Nah, yang penting kita bisa melihat bahwa umat antusias di dalam merayakan hari ulang tahun sewindu Taman Doa ini. Mari kita saksikan dan kita dengarkan khotbah dari Romo Vikjen. Tapi supaya nyaman, gitu ya? Dari hari Senin lalu, saya berada di Muntilan. Dan setiap hari hujan. Sampai pada akhirnya Sabtu kemarin pun sudah hujannya semakin sepi. Tadi pagi saya masih di Muntilan. Ketika mau keluar dari Muntilan mau menuju ke Tumpang, ternyata sudah masih Hujan. Ternyata Tuhan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Ketika perayaan Ekaristi kita mulai, ketika Saudara Sario mulai kita lantunkan kepada Bunda Maria, ternyata Bunda Maria memberikan saat yang terbaik bagi kita, agar kita bersama-sama bisa mensyukuri pengalaman rahmat Tuhan yang boleh kita alami secara pribadi atau bersama keluarga atau bersama kelompok-kelompok, terutama pengalaman rahmat di tempat ini. Sekarang ini kita bersama-sama secara khusus dengan seluruh umat Paroki Tumpang, secara khusus lagi wilayah Gantang, bersyukur atas keberadaan Taman Doa Katentreman
langkah hajat ini dalam usianya yang selama 8 tahun tempat ini telah kita yakini bersama-sama memberikan limpahan berkah kepada begitu banyak orang. Kemarin saya diberi buku ini, judulnya Seminggu Bersama Bunda Maria. Tulisan refleksi tentang pengalaman rahmat di tempat ini. Bukunya sangat bagus. Semalam banyak rencana saya itu mau membuat begini. Tetapi ketika membaca buku ini lembar demi lembar, ternyata semakin menarik melihat pengalaman-pengalaman masing-masing penulis yang sungguh-sungguh mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan lewat pengalaman berada di taman ini. Maka ketika saya membaca, akhirnya malah tidak berhenti, dan 2 jam saya berhenti ketika buku ini selesai saya baca. Sangat bagus. Masing-masing memiliki pengalaman-pengalaman, cerita tentang pengalamannya. Ada Romo ini, ada Romo ini, ada Bapak ini, ada Ibu ini. Tetapi semuanya akhirnya mengalir pada satu pengalaman iman, yakni pengalaman doa di Taman Doa Ratuning Katentreman Karahajan ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang menjadi kontributor di dalam buku-buku ini. Setidak-tidaknya para Romo itu menulis di sini. Apa yang saya lihat di dalam buku ini, pengalaman-pengalaman itu ternyata merangkum bacaan-bacaan yang menjadi pesan pada hari ini, baik dari bacaan pertama tentang Putra Sirat, bacaan kedua dari Santo Paulus, dan bacaan ketiga dari Injil Lukas. Di dalam bacaan-bacaan itu semuanya bicara mengenai pengalaman doa. Dan masing-masing dari kita saya yakin juga punya pengalaman doa. Dan lewat firman-firman itu kita dibawa pada suatu pemaknaan bahwa doa itu adalah sebuah perjumpaan. Perjumpaan pribadi kita yang berdoa dengan Allah sendiri. Perjumpaan yang bagi dirinya sendiri itu sungguh-sungguh membawa pengalaman rahmat, pengalaman berkat. Setiap orang yang berdoa ternyata di dalam dirinya itu kemudian dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Memang dikatakan di dalam Injil tadi, tidak semua doa itu ternyata menghadirkan perjumpaan, menghadirkan berkat. Tidak semua doa. Hanya dikatakan doa orang benarlah atau doa yang dilakukan secara benarlah yang akan mendatangkan berkat-berkat itu. Saya tidak tahu persis kalau kita berdoa itu kita mikir salah atau benar. Saya yakin masing-masing juga sudah berdoa menurut katakan kepada kita ada doa yang benar, ada doa yang tidak benar. Saya tidak akan membahas doa yang tidak benar daripada nanti diikuti. Tetapi saya lebih mau mengajak Anda merenungkan doa yang benar. Dan doa yang benar itu dijelaskan oleh kitab Putra Sirat, oleh Santo Paulus, dan juga oleh Injil Lukas. Di dalam kitab Putra Sirat dikatakan doa yang benar adalah doa yang dilandasi dengan keyakinan penuh akan Allah. Bahkan di dalam doa itu kita bisa bersandar, kita bisa bergantung penuh, kita bisa berserah penuh kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh kitab Putra Sirat. Kemudian di dalam Injil Lukas juga dikatakan kepada kita, doa yang benar itu adalah doa yang disampaikan
dengan rendah hati, dengan tulus, dengan jujur, dengan sadar juga bahwa kita ini punya dosa, punya keraguan, punya kesalahan, punya keterbatasan. Sehingga di dalam doa itu kita sadar pula bahwa kita juga membutuhkan pengampunan dan belas kasih Tuhan. Dan akhirnya, Santo Paulus pun juga membantu kita bahwa doa yang benar adalah doa yang kita lakukan dengan setia, dengan tekun di hadapan Tuhan. Paulus bercerita bahwa di dalam dirinya itu ada pergumulan-pergumulan hidup yang dia hadapi, ada keberanian, ada ketakutan, ada kecemasan, ada keraguan, karena ini juga dihadapkan pada pengalaman penderitaan. Tetapi disitulah ia di dalam doa menjalaninya dengan tekun, dengan setia dan tidak pernah menyerah. Dan akhirnya Gerimis salonnya betul ditutup. dalam dirinya itu menghadapi tantangan-tantangan dan penderitaan, tetapi pada akhirnya ia juga sanggup menghadapi. Bahkan dikatakan dalam Injil tadi, ia telah memenangkan pertandingan